Siapa sih yang gak pernah salah? Ayo ngacung, siapa yang gak pernah salah dalam hidup ini? Dari kasus Ani tadi kita belajar bahwa kita seringkali menyesal ketika sesuatu hal itu sudah berlalu. Seperti Ani yang merasa menyesal karena suami telah meninggal. Dia merasa banyak hal baik yang seharusnya bisa saya lakukan dulu saat dia masih hidup tapi tidak saya lakukan. Begitu kata Ani. Saya malah menghukum dia atas kesalahan dia pernah selingkuh itu, seakan-akan ini adalah kesalahan yang fatal dan tidak bisa dimaafkan, sehingga saya pun harus menghukum dia seumur hidup. Sekarang saya menyesal telah menyanyiakan waktu dulu bersama dia saat masih hidup. Dan sekarang dia meninggal, saya sedih sekali merasa kehilangan kesepian dan menyadari betapa berharganya dia. Saya pun memahami mengapa dia harus berselingkuh. Dia bukan orang jahat, bukan pula orang yang dengan sengaja berkhianat apalagi ingin menyakiti hati saya. Tapi ada cerita dari masa lalu atau masa kecil dia yang saya terlambat menyadarinya. Di kasus Ani, di pikiran bawah sadar Ani sebenarnya dia sudah paham kenapa suaminya selingkuh. Karena Ani terlalu sibuk menjalankan peran sebagai ibu sehingga menomorduakan perannya sebagai istri. Dia tidak sadar bahwa suami juga butuh ditemani, diperhatikan, disayang-sayang, dipuji-puji yang dulu dia juga tidak pernah dapatkan dari kedua orang tuanya. Orang tua ini adalah sebagai figur otoritas utama yang mengisi cinta ini. Jadi tangki cinta Budi ini kosong, dia berharap istri ini mengerti, yang ada istri sibuk sendiri dengan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Begitulah sahabat, saya menemui banyak orang di ruang praktek yang seperti ini. Ada sebab dari masa lalu, baca masa kecil yang membuat seseorang menjadi seperti saat ini. Contoh lain kasus-kasus yang selingkuh yang saya tangani, ada seorang laki-laki yang menikah sampai belasan kali, ternyata karena dia merasa kurang percaya diri karena penisnya kecil. Jadi seakan-akan dia membutuhkan penegasan bagi dirinya sendiri bahwa dia tetap laki-laki yang jantan. Ada laki-laki lain yang menikah berulang kali karena dulu dia miskin dan saat dia mulai menyenangi lawan jenis dan ingin menikah, beberapa kali mengungkapkan perasaannya pada wanita yang ada selalu ditolak sehingga kepercayaan dirinya terkoyak. Sehingga saat ini dia kaya, dia ingin membuktikan bahwa wanita model apapun bisa dia beli tanda petik dan taklukkan. Bahkan anak 16 tahun pun dia nikahi. Padahal dia seorang pemilik banyak sekolah dengan ribuan murid. Begitu pula wanita, ada seorang klien yang menikah beberapa kali karena mencari cinta dari sosok papa yang tidak pernah dia dapatkan selama ini. Ada yang berselingkuh berulang kali saat dia kesepian dan merasa sendirian. Ternyata akarnya di usia 2 tahun dia ditinggalkan sendirian di rumah. Ada wanita lain yang benci sekali dengan laki-laki karena dulu papanya ingin menggugurkan dia saat dalam kandungan. Gara-gara dia berjenis kelamin perempuan, sedangkan 2 kakaknya juga perempuan. Saat ini dia memacari banyak pria dan saat pria-pria ini mencintainya, dia malah sakiti dengan meninggalkannya. Seakan-akan dia sedang membalaskan dendamnya terhadap papa ini waktu di dalam kandungan. Begitulah sahabat, di mana tersimpan memori ini? Semua tersimpan di pikiran bawah sadar, di mana peran pikiran bawah sadar ini mencapai 95-99%. Sebaliknya, pikiran sadar perannya hanya 1-5%. Saat kita memahami ada cerita dari masa lalu atau masa kecil seseorang yang menjadi alasan mengapa dia berbuat sesuatu di masa dia dewasa, seharusnya orang yang bijak, dalam hal ini pasangan yang terdekat, mampu melihat pasangan ini yang dinilai bersalah ini dalam kacamata atau sudut pandang yang lain. Tidak semata-mata menghakimi suami atau istri yang berselingkuh ini seakan-akan akan begitu selamanya. Atau seakan-akan dia adalah penjahat seksual tanda petik yang butuh mangsa tanda petik untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Seringkali dalam kasus seperti ini bukan seksual alasannya. Jadi bila Anda saat ini duduk di posisi pasangan yang merasa tersakiti atau terluka oleh pasangan yang berselingkuh,
maka tahan dulu emosinya. Bersikap bijaklah, tidak menghakimi dulu, tapi berusaha memahami dulu alasan dibalik peristiwa atau perselingkuhan yang dilakukan pasangan ini. Nah, memahami hanya bisa dibangun dengan menerima dan cinta. Di lain sisi, mengapa sih kita tersakiti dengan pasangan yang selingkuh ini? 1, karena Anda terlalu melekat dengan pasangan yang bernama suami atau istri ini. Kenapa melekat? Karena takut kehilangan. Kenapa takut kehilangan? Karena kita terlalu mencengkeram apa-apa yang kita inginkan dan menendang apa-apa yang tidak kita inginkan. Padahal kemelekatan adalah sumber dari penderitaan. Pasangan dihadirkan dalam kehidupan kita saat ini adalah sebagai teman atau mitra bagi perjalanan hidup kita saat ini, bukan sebagai pelengkap hidup. Seakan-akan saat pasangan ini pergi atau dia mencintai orang lain selain kita, maka hidup kita tidak lengkap lagi. Pertanyaannya, sikap seperti ini apakah ekspresi cinta? Sama sekali bukan, sahabat. Justru bukan cinta, tapi cinta terhadap diri sendiri yang tidak mau kehilangan. Karena kita merasa kehilangan itu akan membuat hidup ini tidak lengkap. Padahal hakikatnya hidup itu sendiri adalah komplit. Tidak butuh orang lain untuk menjadi completely. Dalam cinta yang sesungguhnya, kita mampu melepaskan orang lain yang kita cintai ini untuk membuat dia bahagia. Walaupun mungkin kebahagiaan itu bukan bersama kita. Mudah? Tentu saja tidak. Tapi inilah pelajarannya. Tuhan hanya mau Dia yang sepenuhnya hadir di dalam diri kita, sepenuhnya, sahabat. Bukan makhluk yang bernama suami atau istri lain, istri ini. Alasan lain kenapa kita merasa tersakiti dengan pasangan yang selingkuh ini? Sebenarnya bukan pasangan ini loh yang sedang menyakiti kita saat ini. Lawang dia juga tidak sadar dengan dirinya sendiri. Yang ada adalah kita yang sedang menyakiti diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan harapan-harapan kita sendiri. Kita pengen suami kita baik, setia, gak macem-macem, sosok orang hebat di dalam diri kita. Begitu pula suami terhadap istri. Sedang berharap istrinya adalah milik dia satu-satunya. Harus nurut, mengabdi, bahkan kalau perlu menghamba. Jadi saat pasangan kita sedang menunjukkan ketidaksempurnaan dirinya, maka kita pun terluka, marah, kecewa, sedih. Sekali lagi bukan dia loh yang sedang menyakiti diri kita, tapi kitalah yang sedang tersakiti karena kita kehilangan sosok sempurna atau kehilangan harapan-harapan yang kita bangun terhadap pasangan ini. Di titik ini, siapa yang mampu mengubah mindset atau sudut pandang kita atau cara berpikir kita yang belum tepat ini? Tentu saja diri kita sendiri, bukan? Semua pilihan-pilihan yang dapat Anda pilih sepenuhnya ada di dalam diri Anda sendiri. Mau menyikapinya dengan bijaksana, penuh kepahaman, penerimaan, dan cinta? Atau mengambil pilihan bersikap pada pasangan yang sudah mengkhianati kita sebagai pesakitan seumur hidup? Kita ingatkan terus akan kesalahan-kesalahan dia di masa lalu dengan mengulang-ulang terus-menerus kesalahan tersebut? Pilihannya biasanya hanya 2. Pasangan akan benar-benar pergi, entah pergi secara hati atau pergi secara fisik dari hidup Anda, atau benar-benar pergi selama-lamanya dari hidup Anda alias meninggal. Jangan sampai hal ini pun menjadi penyesalan bagi diri Anda seumur hidup dan Anda tidak memiliki waktu atau kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Semua pilihan-pilihan ini ada di tangan sahabat Anda sendiri. Oke, salam sayang selalu dari saya, Sinta.